Puji Tuhan. Tema pada kesempatan kali ini adalah jaminan kerajaannya. Terambil dalam Ibrani pasal ke-12 ayat ke-28. Beginilah firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sekali lagi, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Haleluya. Dalam bacaan ayat pokok kita di atas, jelas menekankan dua hal yang harus kita lakukan supaya kita menerima atau mendapatkan jaminan kerajaannya. Hal apakah itu? Yang pertama adalah hal selalu mengucap syukur. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hal yang kedua, selalu beribadah kepadanya yang berkenan, hormat, dan takut. Ibrani pasal ke-10 ayat ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Memang keadaan dunia saat ini sungguh tidak bertambah baik. Banyak sekali kejadian-kejadian yang mengejutkan. Entah itu bencana, krisis, atau fenomena alam yang menyimpan banyak sekali misteri atau pertanyaan-pertanyaan yang sangat mengganggu konsentrasi kita. Banyak goncangan-goncangan yang terjadi di segala bidang kehidupan kita. Akibatnya, karena banyaknya orang tergoncang dengan adanya keadaan yang tidak baik ini, ada rasa ketakutan, kekhawatiran, atau rasa putus asa yang menyerang pikiran semua orang atau setiap pribadi lepas pribadi di antara kita. Dan dalam hal ini tidak hanya dialami oleh orang-orang di luar Tuhan saja, tetapi juga dialami oleh orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan seperti kita. Ingat, orang Kristen pun tidak luput dari goncangan yang ada. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sebagai anak Tuhan yang baik, janganlah kita menjadi terkejut apabila mendengar berita-berita yang tragis atau jika kita melihat kejadian-kejadian yang menggoncangkan ini. Karena apa? Karena hal ini bukanlah berita baru bagi kita sebab Alkitab sudah mengatakannya. Amos pasal yang kedua ayat ke-13. Sesungguhnya aku mengguncangkan tempat kamu berpijak seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Artinya apa? Semua yang terjadi pada hari-hari ini bermaksud untuk menampilkan keadilan Allah. Yang di mana-mana Allah pasti menghukum setiap ketidakadilan. Dan Allah sedang menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada orang yang percaya kepadanya. Kita sebagai anak-anak-Nya tidak seharusnya menjadi takut dan putus asa. Sebab ada jaminan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Ayub pasal yang ke-10 ayat ke-12. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Artinya apa? Apa reaksi kita saat kita menderita? Banyak orang bereaksi untuk mempersalahkan lingkungan, keadaan, ataupun sesama manusia. Tetapi tidaklah demikian dengan Ayub. Ayub sangat menyadari bahwa segala sesuatu termasuk penderitaan itu terjadi dalam garis kedaulatan Allah. Ayub mengetahui bahwa inti kehidupan ini adalah hubungan setiap pribadi dengan Allah. Bagaimana dengan setiap kehidupan kita? Bagaimana setiap pribadi lepas pribadi kita? Apakah kita sudah sesaleh Ayub? Apakah kita sudah sejujur Ayub? Yang sangatlah jelas bahwa ia takut akan Allah dan sangat menjauhi kejahatan. Mari sidang jemaat Tuhan, mari sudah saatnya kita mengevaluasi diri kita sendiri. Ingatlah di dalam Yesus Kristus kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu atau kita sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna.
Artinya tanpa kesempurnaan, kita tidak bisa melihat atau bersama-sama dengan Allah. Apa yang harus kita lakukan untuk kita dapat tinggal di dalam area kerajaannya yang tidak tergoncangkan itu? Yang pertama, kita harus mengarahkan pandangan atau mata jasmani kita hanya kepada Yesus. Artinya pusat utama kita adalah Yesus. Ibrani pasal ke-12 ayat 2 dan 3. Jadi marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Terus, mengapa orang Kristen mudah stres dan tergoncang ketika ada masalah? Jawabannya adalah karena fokus mereka hanya tertumpu pada masalah dan situasi yang ada, bukan mengarahkan pandangannya kepada Tuhan Yesus yang dahsyat itu. Yang kedua, mari kita belajar mengaktifkan mata iman atau mata rohani kita, supaya kita dapat melihat pekerjaan yang ajaib di tengah goncangan-goncangan ini. Bila kita berjalan dengan mata iman, kita akan menyadari bahwa ada roh Tuhan di dalam kita. Seperti ada tertulis, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan ingatlah, roh itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. Kita simpulkan renungan kita tentang jaminan kerajaannya di dalam Yesaya pasal ke-55 ayat yang ketiga. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Dunia boleh saja tergoncang hebat, asal kita tetap melekat kepada Tuhan dan mengandalkannya dalam segala hal. Artinya kita harus mengandalkan firman Tuhan, memegang erat firman Tuhan. Maka kita semua pasti bersama-sama berada di dalam kerajaannya yang tak tergoncangkan itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala hormat dan syukur kami kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Apa yang Kau bentangkan lewat renungan firman Tuhan pada kesempatan kali ini, kami tahu Tuhan. Kami memiliki jaminan kerajaan-Mu. Kami tahu kami harus melangkah dengan mata yang selalu tertuju kepada Engkau, kepada Yesus Sang Juru Selamat yang membawa kami kepada keselamatan yang sejati. Kami tahu Tuhan, kami pun harus mulai mengaktifkan mata iman kami, sehingga arahan pandangan kami yaitu hanya bersandar kepada Tuhan, hanya bersandar kepada firman Tuhan. Biarlah roh kami tetap menyala-nyala dan melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan. Berkati setiap kehidupan kami, berkati sidang jemaat-Mu dimanapun berada, berkati Bapak Gembala sekeluarga, berkati bangsa, negara, kota Malang dan sekitarnya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa
dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu.